Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa. Selamat datang di proses perkuliahan kita di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Wahib Asyahri yang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, bagi mahasiswa sekalian diharapkan dapat menyimak dan memahami materi saya dengan baik. Tolong disimak dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan melalui video pembelajaran yang saya kirimkan. Baik, sebelum memulai perkuliahan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kontrak perkuliahan. Seperti yang teman-teman mahasiswa ketahui bahwa proses perkuliahan kita dilaksanakan secara online, yaitu di LMS, Learning Mahasiswa ya. Nah, saya maupun dosen-dosen lainnya akan membuat video pembelajaran materi yang kami upload di YouTube, dan selanjutnya link dari video tersebut kami berikan ke LMS untuk dapat diakses oleh seluruh mahasiswa sekalian. Nah, dari link YouTube tersebutlah, melalui LMS tersebut, mahasiswa diharuskan untuk menyimak materi dengan baik. Dan yang terlebih utama sekali, kita harus tahu bahwa proses perkuliahan juga memiliki aturan. Tidak bisa skenanya saja. Contoh yang paling penting adalah masalah kehadiran. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, proses perkuliahan kita telah ditentukan jadwalnya. Maka wajib bagi Bapak Ibu mahasiswa sekalian untuk dapat mengakses LMS dalam perkuliahan kita berdasarkan jadwal ditentukan, terutama perihal absensi. Nah, kita mulai pukul 4:30 sampai pukul 6 sore, misalnya dalam proses perkuliahan kita. Nah, wajib bagi Bapak Ibu mulai dari pukul 4:30 tersebut sudah mulai mengakses LMS untuk mengisi absensi. Pengisian absensi harus dilakukan pada waktu yang telah disediakan di LMS sepanjang proses perkuliahan. Nah, kalau Bapak Ibu mengakses sebelum waktu perkuliahan, misalnya ini kita mulai perkuliahan pukul 4:30, tapi Bapak Ibu mengaksesnya pukul 4, nggak bisa. Atau proses perkuliahan kita selesai jam 6, tapi Bapak Ibu mengisi absensi pukul 7 malam, tidak bisa. Jadi ada aturan, di mana memang mahasiswa diharuskan disiplin dalam mengakses LMS untuk mengikuti proses perkuliahan, baik itu mengisi absensi pada batas waktu yang telah ditentukan, maupun mengakses materi, dan juga mengumpulkan tugas sesuai batas waktu yang ditentukan, dan tentunya diskusi di forum grup diskusi yang telah saya buat di LMS. Nah, untuk kehadiran, seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita ada 16 pertemuan. Nah, maksimal kehadiran Bapak Ibu ya, itu kalau bisa jangan sampai tidak hadirnya lebih dari 4 kali. Jadi memang maksimal kehadiran itu adalah 75%. Yaitu dari 16 pertemuan, maksimal Bapak Ibu boleh tidak hadir, baik itu sakit, izin alfa, itu hanya 4 kali. Jika lebih dari 4 kali Bapak Ibu tidak hadir dalam 16 pertemuan tersebut, maka Bapak Ibu bisa dinyatakan tidak tuntas atau tidak bisa mengikuti ujian karena tidak memenuhi persyaratan untuk kehadiran. Jadi saya harapkan Bapak Ibu mahasiswa sekalian bisa disiplin dengan baik. Ya, baik itu masalah kehadiran, absensi, pengaksesan materi, dan juga pengerjaan tugas. Oke, baik. Demikian untuk kontrak perkuliahan kita. Mari kita bahas untuk pertemuan pertama ini terkait materi kita adalah urgensi pendidikan kewarganegaraan. Dasar pemikiran dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Agar mahasiswa semua lebih memahami, ya, maka mahasiswa akan diajak menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Ada dua hal yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu tentang istilah pendidikan kewarganegaraan ini. Apa sih yang dimaksud dengan konsep pendidikan kewarganegaraan dan apa urgensinya? Nah, untuk menelusuri konsep pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa dapat mengkaji secara etimologis, yuridis, dan teoritis. Bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan secara etimologis? Untuk mengerti konsep pendidikan kewarganegaraan tersebut, mahasiswa dapat menganalisis pendidikan kewarganegaraan secara kata per kata. Pendidikan kewarganegaraan dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Untuk mengerti istilah pendidikan, mahasiswa dapat melihat Kamus Umum Bahasa Indonesia atau secara lengkap lihat di definisi pendidikan
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terancang untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris, ketiganya dinyatakan dengan istilah citizen, citizenship, dan citizenship education. Lalu, apa hubungan dari ketiga istilah tersebut? Perhatikan pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli kita, salah satunya oleh John J. Chogan dan Ray Derrichot dalam bukunya Citizenship for the 21st Century, An International Perspective on Education, tahun 1998, yaitu berikut ini. Warga negara didefinisikan sebagai anggota konstituen masyarakat. Kewarganegaraan di sisi lain dikatakan sebagai seperangkat karakteristik menjadi warga negara. Dan akhirnya, pendidikan kewarganegaraan sebagai titik fokus yang mendasari sebuah studi. Didefinisikan sebagai kontribusi pendidikan untuk pengembangan karakteristik warga negara. Nah, dari pernyataan ini, apa sih yang dapat Bapak Ibu mahasiswa kemukakan dari pernyataan di atas? Sudahkah mahasiswa mampu membedakan konsep warga negara, kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan? Ayo. Selanjutnya, secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini. Pertama, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Penjelasan Pasal 37. Bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan secara teoritis menurut para ahli? Untuk menelusuri konsep pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli, Anda dapat mengkaji dari karya M. Nu'man Somantri tahun 2001, Abdul Aziz Wahab dan Safriyah 2011, Winarno 2013, dan lain-lain. Berikut ini ditampilkan satu definisi pendidikan kewarganegaraan menurut M. Nu'man Somantri tahun 2001 sebagai berikut. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu dia dari konsep pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan oleh M. Nu'man Somantri tahun 2001. Selanjutnya, bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan di negara kita? Nah, mari kita telusuri pentingnya pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli dalam peraturan perundangan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, ya, atau good citizen. Bagaimanapun intinya, itu kata kuncinya ya. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Kita dapat mencermati Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi
wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencangkup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, bagaimana tadi pendidikan kewarganegaraan yang telah diatur oleh pemerintah kita dalam kebijakan baik dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jadi baik tingkatan sekolah dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pelajaran ataupun mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib ya, yang harus dilaksanakan dalam rangka apa? Untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apabila pendidikan kewarganegaraan memang penting bagi suatu negara, lalu apakah negara lain juga memiliki pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mahasiswa dianjurkan untuk menelusuri sejumlah literatur dan hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara. Ada istilah kunci yang sudah banyak dikenal untuk menelusuri pendidikan kewarganegaraan di negara lain. Nah, berikut ini adalah istilah pendidikan kewarganegaraan hasil penelusuran Udin S. Winata Putra tahun 2006 dan diperkaya oleh Sapria 2013. Nah, jadi di sini ada beberapa negara yang juga menerapkan konsep pendidikan kewarganegaraan, tentu dengan nama yang berbeda. Kalau kita di Indonesia ada namanya pendidikan kewarganegaraan. Tapi kalau di USA ada civic education. Adapun di negara lain seperti di Timur Tengah ya, bernama Ta'limatul Muwatanah Terbiyatul Watoniyah. Nah, itu di Timur Tengah. Adapun di New Zealand, USA ada Social Studies. Kalau di Hongaria ada namanya People and Society. Kalau di Meksiko ada namanya Education Civices. Nah, banyak nih, setiap negara memiliki nama tersendiri untuk penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di negaranya masing-masing. Nah, bisa Bapak Ibu lihat. Dari mulai negara Rusia, Malaysia, Singapura, Afrika Selatan, Australia, Meksiko, UK, Uzbekistan, Rusia, Hungaria, New Zealand, Jerman, Timur Tengah, dan USA. Nah, semuanya memiliki konsep pendidikan kewarganegaraan. Yang tujuannya tadi untuk apa? Untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Ya, rasa cinta tanah air. Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Nah, itulah maka arti penting urgensi dari pendidikan kewarganegaraan perlu ada. Baik, teman-teman Bapak Ibu mahasiswa sekalian, untuk pertemuan pertama kita pada hari ini cukup sekian dulu membahas tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan. Dan juga untuk RPS akan saya upload di LMS, bisa Bapak Ibu teman mahasiswa pelajari. Nah, diharapkan memang output proses perkuliahan yang kita laksanakan ini adalah memang mahasiswa memahami dengan baik materi seputar pendidikan kewarganegaraan dan tertanam pada diri setiap individu terkait dengan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tentunya berakhlak mulia, baik. Baik, demikian dari saya Wahib Asyahri untuk pertemuan pertama kita mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sampai jumpa di minggu depan untuk materi pertemuan kedua. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.